Gini, Bang Rocky. Kalau menurut saya tetap ini masalahnya soal paradigmatik. Ini bukan masalah policy, ini masalahnya udah roots, akar. Jadi kalau cuma ada dua pilihan, masalah ini akan menjadi diktator militeristik, kemudian menjadi diktator proletar, sudah nggak mungkin diktator proletarnya. Jadi udah langsung dari awalnya udah menggunakan instrumen militer kok. Ya justru itu kalau dia tidak ingin jadi diktator proletariat di dalam pengertian Marxisme yang masih murni, bukan Marxisme yang dipraktekkan di negara-negara. Akhirnya orang anggap ini mengarah pada diktator militerisme. Nah koreksinya di situ, bukan pada paradigmanya kan. Ini Bang Fitra belain presiden. Dia nggak bela presiden. Dan tadi ada pesan bahwa ajukan argumenmu dengan data itu. Masalahnya kalau saya nggak punya data, apa saya nggak boleh ngomong. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Kan itu dasarnya. Kalau kita lihat misalnya cara Purbaya mengolah isu itu. Dia bilang ekonomi itu harus ditertibkan melalui teori. Sebagai seorang monetaris. Jadi dia memakai teori untuk menyelesaikan policies itu. Kalau dia monetaris, ngapain fiskal ambil alih monetaris? Karena dia monetaris itu. Tapi mengambil alih itu artinya memakai negara untuk mengambil alih financial market. Ada problem teoritis di situ. Tapi oke, kita mulai dengan tema itu, the rise of state capitalism, good or bad. Pertanyaan itu pertanyaan etis, karena nggak ada yang bisa jawab mana yang baik, mana yang buruk. Kecuali kita taruh data di situ. Apakah growth melalui state capitalism menghasilkan 8%, 9%? Bukan itu pertanyaannya. Per hari ini, growth 8% menghasilkan berapa persen ecological footprint? That's the point tuh. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang state capitalism, itu perintah konstitusi. You nggak bisa pilih teori apapun di situ. Kecuali you batalkan pasal 33. Kecuali you batalkan the origins ideas dari pembicaraan tentang Indonesia merdeka. Jadi yang ditanamkan oleh sejarah hanya boleh diputuskan juga secara historis, tidak bisa secara teoritis. Kira-kira itu kalimat awalnya. Thank you Bung Rocky. Oke, kita berikan aplaus untuk Bung Rocky. Jadi state capitalism itu tidak perlu dipertanyakan, kan udah mandat ya. Harusnya mandat ya. Mandat dari konstitusi ya sebenarnya ya. Ya kan itu tinggal ditambah-tambah 1.0, 2.0, 3.0 kan. Tetapi dia tetap state capitalism itu. Kan dari awal kita pilih itu. Walaupun secara teoritis saya menganggap manusia itu tidak boleh dituntun sekedar oleh kepentingan individu, tapi oleh kebebasan individu itu. Itu bedanya kan. Ya. Kalau kita, ini misalnya ini gue pakai jas nih. Gue kelihatan kapitalis. Gue buka jas gue kelihatan state. Tapi itu cuma dalam satu momen kita bisa berubah tuh. Tetapi yang kita anggap sebagai the paradigm dari negara, kalau pertanyaannya misalnya, bagaimana, how can we use economics to make our economy better? How can we use? Mesti ada state. Terakhir itu. Tapi pertanyaan di belakang adalah, betternya apa? Better karena utilitarian, better karena prinsip Kantian. Nah di situ kita masuk pada philosophy reasoning tuh. Tetapi sekali lagi itu pembicaraan yang mungkin bisa berabad-abad diselesaikan. Tapi ketika kita bicara tentang better, itu artinya ada moral issue di situ tuh. Whose justice, which rationality. Itu soal-soal yang teoritis tuh. Bisa diterangkan lewat Celios, bisa dipakai melalui berbagai macam riset. Tapi intinya adalah bukan karena ada state capitalism maka Indonesia memilih kapitalisme yang dikendalikan negara, bukan negara yang dikendalikan kapitalis. Bukan karena ada teori state capitalism maka kita pilih itu. Tapi karena ada pelajaran historis di dalam sejarah kita sendiri itu. Jadi itu adalah nama yang akan membenarkan apa yang akan dibuat oleh Prabowo. Mungkin minggu depan kalau dia bikin radical break, dia ganti separuh dari kabinetnya, baru kita, oh itu state capitalism. Bukan cuma separuh, mestinya setelah
Presiden dengar ini, dia ngerti bahwa kabinetnya itu do not speak state capitalism at all. Silakan, Bung Bima Yudhistira. Pertanyaannya salah ya. Ini bahkan bukan masalah etis. Tapi untuk siapa state capitalism itu? Termasuk juga beberapa kali kita dengar Sumitronomics, kapitalisme negara, komando, ekonomi. Tapi saya lebih senang pada siapa ini ditujukan. Karena hampir sebagian besar konteks Indonesia, kalau disebut sebagai negara mau mengambil alih dari kesalahan pasar, sekarang bukan hanya market failure yang mau diobati oleh government, tapi governmentnya failure juga. Artinya ada persoalan pergantian pemain. Ada persoalan rente dari kebijakan yang menggunakan APBN itu untuk siapa? MBG, Kopdes, nanti kita bisa banyak bicara soal itu. Tapi saya ingin membuka front bahwa situasi 1,5 tahun terakhir ini makin menunjukkan gejala otoritarian dibalut berbagai ideologisasi. Ada yang bicara ini adalah sosialisme, ada yang percaya ini adalah welfare state. Tapi bagi saya, kalau sampai Prabowo nomics itu menggunakan ideologi untuk mempertahankan legitimasi kebijakan-kebijakannya yang ngawur, apalagi menggunakan istilah sosialisme, ini jelas-jelas memalukan. Memalukan semua ideologi atau ideolog filosofis dari sosialisme dan juga para teoritis sosialisme. Karena hari ini kita lihat Prabowo justru senang tuh dia bergaul dengan Michael Bloomberg. Salah gaul, karena harusnya dia ketemunya sama Zohran Mamdani. Dan belajar bagaimana retail yang ada di New York untuk mereduksi harga kebutuhan sehari-hari, statementnya jelas, tidak akan menggantikan fungsi warung. Sementara Kopdes Merah Putih, kalau itu disebut sebagai state control, dia akan menggantikan warung-warung kelontong. Ini bukan state capitalism, ini adalah substitutional effect dari state control. Satu lagi yang kita kurang dari state capitalism, kalau mau disebut state capitalism adalah saya nggak melihat ada brain yang sama, otak yang sama, itu dengan model pembangunan ekonomi seperti di Vietnam ataupun di China. Ya, isinya Politbiro itu mengerikan di China. Sekarang siapa arsitektur state capitalismnya Prabowo atau komando ekonominya Prabowo? Saya nggak melihat itu satu paket yang dia dorong adalah muscle atau otot ya, kemudian mencari ongkos, tapi otaknya itu seperti missing dalam diskursus, mungkin di dalam istana. Itu. Terima kasih Bung Bima, menarik ya. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap, state capitalism tuh nggak bisa sembarangan. Kalau nggak punya politbiro ya mungkin sulit ya. Kalau tidak terorganisir dan tidak terorkestrasi dengan baik, ya mungkin hanya omon-omon dan menggunakan power yang sebenarnya tidak bisa atau tidak fit dengan arah tujuan state capitalism itu sendiri. Mungkin itu. Nah, Bung Rocky, kalau kita ini kan bukan ibaratnya bukan teman nongkrongnya Pak Presiden lah. Kalau Bung Rocky kan udah tetangga, mungkin sering ngopi bareng gitu ya. Jadi mungkin insight-nya mungkin lebih dalam gitu. Tapi yang saya tanyakan tuh sebenarnya begini. Ini state capitalism dengan konteks Indonesia ini dengan Presiden Prabowo yang background-nya militer, kekhawatiran banyak orang itu kan state capitalism-nya akan ujung tombaknya adalah militer. Meskipun belum tentu, tapi ada tanda-tanda. Tapi kita tidak mendebatkan bahwa itu baik atau buruk. Kira-kira kalau Bung Rocky sendiri, ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau perlu kita bahas juga dalam agenda hari ini sebagai sebuah isu. Karena tentu saya tadi balik lagi kepada aktor dan juga teknokrasi dan juga pengambilan keputusan gitu. Apakah itu nanti akan berpengaruh apabila ada sesuatu yang dominan atau pihak atau ini yang dominan dalam hal ini? Coba ya,
Kan sebetulnya underlying assumption atau background belief atau unbelievableness dari kondisi ini, orang menduga Prabowo cuma punya dua pilihan di ujung pada akhirnya. Secara hipotetik kita bisa duga dengan kuat, berbasis juga pengalaman historisnya. State capitalism itu bisa berakhir pada diktatur militerisme. Itu yang orang takutkan. Tapi sebaliknya juga bisa berakhir pada diktatur proletarianisme. Itu aja. Sekarang masalahnya siapa yang mau menerangkan itu? Dalam kondisi presiden melakukan perjanjian politik dengan partai-partai dungu ini. Itu punya kan? Perjanjian politik dibuat di awal untuk mengefektifkan kabinet. Setelah hampir 2 tahun, efektivitasnya nggak ada, maka harusnya perjanjian itu batal demi akal sehat. Maka bikin perjanjian dengan rakyat dong. Tapi jangan perjanjian politik menyandra secara politik presiden. Akibatnya apa? Kenapa presiden doyan pidato? Ya karena menteri-menterinya nggak mampu berpikir, nggak mampu mengucapkan, atau takut menafsirkan apa arah politik dan arah ekonomi presiden. Si Prabowo ini sekarang dia jadi juru bicara kabinet justru. Bukan lagi presiden, dia juru bicara kabinet. Karena kabinetnya gugup dan gagap. Kan itu sebetulnya di belakang back mind kita. Kalau kita mau konsisten, rise of state capitalism ada dalam konstitusi, secara historis ada. Dunia sekarang ada terombang-ambing ini, apa betul Bank Indonesia itu misalnya harus ada dalam posisi independen. Ambil alih aja lah Bank Indonesia, jadiin Bank Indonesia bagian dari pemerintah. Ada pertanggungjawaban. Karena itu perjanjian awal yang dibuat awal abad 18, seolah-olah uang itu akan stabil di situ dan tidak boleh diinvestasi oleh negara. Jadi konsekuensi dari kapitalisme bilang pada presiden, ambil alih itu Bank Indonesia. Baru bisa diuji paradigmanya itu. Bukan Purbaya yang ambil alih, negara ambil alih itu. Paling enggak gubernurnya jadi anggota kabinet lagi tuh. Apa yang salah di situ? Ya balikin pada soal-soal itu. Tetapi dia mesti dibuka sebagai pembicaraan akademis dengan konsekuensi-konsekuensinya tuh. Bukan saling menduga. Kita harus batalkan koperasi. Kenapa? Karena koperasi isinya adalah korupsi. Oke, apalagi mesti dibatalkan? UI mesti dibatalkan, ada korupsi di situ tuh. Apalagi tuh LSM dibatalkan. Jadi negara ini harusnya batal. Karena orang tidak bisa berpikir runtut. Koperasi bermasalah karena korupsi, bukan koperasinya yang bermasalah. Korupsinya yang mesti diatasi dong. Kan begitu. MBG juga begitu. Jadi sebetulnya orang ingin batalin koperasi dan MBG. Loh itu ada di konstitusi. Konstitusi cuma bilang 2 hal. Tugas presiden cuma 2. Cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya jangan sampai nutrisi otak itu kurang. Sehingga jumlah neuron di kepala kita itu sama dengan jumlah neuron wakil presiden. Itu mesti jelas ukurannya tuh. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Kan itu kan basisnya tuh. Dia nggak bisa dihilangin. Yang bisa dihilangin adalah manajemen dungunya ini. Kenapa itu terjadi? Ya karena perjanjian-perjanjian politik. Jadi sebetulnya poin kita itu bukan soal paradigmnya, tapi policies-nya di bawah itu. Dan itu yang mesti setiap malam 27 jam LSM, oposisi mesti lakukan itu. PDIP mesti kritik tiap hari itu. Bukan sekedar mingguan. BEM itu mesti bicara 36 jam sehari itu. Itu namanya kontrol masyarakat sipil. Jurnalis harus betul-betul tangguh. Jangan jurnalis minta proposal ke Agrinas kan. Jadi soal-soal semacam ini yang kita mau bahas bahwa kita mau dudukkan dulu ini problem ideologis kita tuh. Lalu kita kunci di situ di mana problem ideologis itu dipastikan ada dalam konstitusi ada. Sekarang kita usut kenapa akhirnya begitu jadi polisi dia jadi masalah besar tuh. Kan basisnya cuma itu. Jadi sekali lagi saya nggak ada urusan dengan Presiden Prabowo, saya ada urusan dengan cara berpikir. Ada urusan dengan kedudukan historis dari state capitalism tuh.
Kalau bilang state capitalism berarti mesti contoh Singapura, mesti contoh Vietnam, mesti contoh Cina. Bukan itu masalahnya. Kita bikin sendiri atas dasar kemampuan kita membaca gerak sejarah kita sendiri itu. Mumpung negara mengalami depolarisasi, kita bikin aja polar baru kan. Kenapa takut? Oke, keren, keren. Saya mau ini dulu ya. Silakan, silakan. Ini kayaknya udah gatel nih. Ya bukan cuma gatel lagi nih. Udah bingung lagi kan. Gini Bang Rocky. Kalau menurut saya tetap ini masalahnya soal paradigmatik. Ini bukan masalah policy, ini masalahnya udah roots, akar. Jadi kalau cuma ada dua pilihan, masalah ini akan menjadi diktator militeristik, kemudian menjadi diktator proletar, sudah nggak mungkin diktator proletarnya. Jadi udah langsung dari awalnya udah menggunakan instrumen militer kok. Ya justru itu kalau dia tidak ingin jadi diktator proletariat di dalam pengertian Marxisme yang masih murni, bukan Marxisme yang dipraktekkan di negara-negara. Akhirnya orang anggap ini mengarah pada diktator militerisme. Nah koreksinya di situ, bukan pada paradigmanya kan? Enggak, artinya memang bukan, bahkan bukan state capitalism, bahkan Prabowo sudah mengarah pada fasis. Karena total kontrol. Ya, karena itu tadi saya terangkan, kalau dia dari awal bersih, pergi pada Fabian Society. Kalau dia nggak mau pergi ke situ, di tengah jalan dia akan dibajak oleh oligarki, dibajak oleh militer, dibajak oleh partai-partai. Kan itu soalnya. Prabowo datang dengan ide bahwa saya akan masuk ke pasar, basisnya konstitusi. Oke, bagus. Negara mengendalikan pasar. Buat apa? Buat ide kemakmuran, buat ide keadilan. Berarti mesti ada mental yang kuat di situ. Tetapi kalau yang berkembang sekarang, negara masuk ke pasar atas alasan kepentingan bangsa, tapi keluar dari pasar dengan membawa kepentingan oligarki. Itu nggak diterangkan di publik, akibatnya meme beredar. Kenapa presiden nggak bisa terangkan? Mungkin dia panik juga terangin itu, karena perjanjian politiknya belum selesai. Yang kedua, masyarakat sipil menunggu kecelakaan politik dari presiden itu. Konyol itu. Masalah utamanya adalah tidak ada forum akademis untuk membahas itu. Yang paling brengsek adalah nggak ada menteri yang berani datang ke sini. Coba ajak menteri siapa. Kan itu soalnya. Karena itu solusinya gampang supaya nggak jadi diktator militerisme seperti dikhawatirkan oleh, bukan Bima yang khawatirin, hasil studi Selios yang mengkhawatirkan itu. Yang lakukan radical break. Nah kalau mau melakukan itu, pasti itu pilihan momentual. Tapi Bang, maksudnya itu kan ideal dengan baca misalnya buku-bukunya Prabowo gitu ya. Tapi kan realita politik sekarang, Prabowo dari awal ingin mendorong program-programnya dia, itu sudah menggunakan aparat militer. Gini ya. Artinya since the beginning, itu sudah mengarahnya bahkan menjadi fasis. Lalu kenapa koalisi sipilnya berhenti? Kenapa partai-partai sipilnya nggak ngamuk? Dungunya siapa? Ya karena partai sipilnya itu feodal. Mau diatur-atur. Jadi soalnya ada di situ sebetulnya. Dari awal itu soalnya. Menteri misalnya, kenapa menteri nggak mau ngomong? Saya cuma pembantu presiden. Di mana dalam konstitusi menteri pembantu presiden? Sejarah kita mengatakan, tanya sama Bung Hatta pidato. Menteri itu bukan sekedar pembantu presiden. Dia punya ide, oleh karena itu dia diminta bantuan. Kan itu. Kalau menteri ini kan hasil perjanjian politik. Jadi idenya supaya dia tidak jadi militeristik, jangan biarkan kabinet itu dari bawah merongrong legitimasi presiden. Enggak Bang, kalau menurut saya seolah ada pemisahan antara Prabowo dengan menteri-menterinya itu dua paket yang berbeda. Kalau menurut saya problemnya ada di Prabowo-nya. Kalau problemnya ada di Prabowo, pertanyaan kenapa Prabowo punya problem dengan dia nggak selesai menteri-menterinya? Karena ada perjanjian politik. Jadi tetap dia ditawan oleh itu. Ini soal personal, mungkin dia takut, mungkin dia lagi cari momentum. Tapi yang kita lihat di depan mata itu, nggak ada satupun menteri yang berani datang membela kebijakan presiden. Yang bela presiden siapa? Ini Bang Fitra belain presiden. Dia nggak bela presiden. Dia berupaya untuk memahami jalan pikiran presiden dan mencari pembenaran ideologisnya, mencari pembenaran pragmatismenya. Dan ini bukan pilihan pragmatis, bukan apa tadi, pilihan namanya taktis atau
Ini betul-betul pragmatis saja. Enggak, saya mau tanya. Ini saya terangin dulu, jangan Oke. salah sangka itu. Pragmatisme di dalam filsafat ekonomi artinya sesuatu yang akhirnya diambil setelah semua hal yang lain dihitung. Bukan pragmatisme politik, anything goes, atau oportunisme. Juga kita mesti tertib pakai istilah-istilah itu. Bang, saya tanya dulu deh. Kalau- Satu round lagi, satu. Gua jawab dulu Iya, baru lu tanya iya, coba. iya. Oke. Iya. Silakan. Jadi gini Bang, Ya, Pak Bima. kalau Oke, memang sejak awal, ini kalau premis saya ya, apa yang dicita-citakan Prabowo, terlepas itu daddy issue, menghidupkan kembali bayang-bayang benteng dan lain-lain. Yang bahkan benteng itu sendiri pada tahun 50-an kabinet Nasir pun dicap Alibaba. Karena ternyata rentenya juga cuma cap pro pengusaha lokal. Katakanlah begitu ya, saya nggak mau pakai istilah yang ini. Pengusaha lokal tapi ternyata juga diberikan kepada Alibaba. Artinya pada pengusaha-pengusaha non-lokal. Artinya kan belajar dari situ saja kalau Prabowo punya dream untuk bikin state capitalism ala dia sendiri dengan konstitusi pasal 33 dan lain-lain. Artinya kan infrastruktur dari awalnya itu sejak kapan Sumitro menggunakan kuasi militer? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau dari awal dia sudah menggunakan itu, bahkan nggak layak dia menggunakan nama Sumitro lagi kan sebagai benchmark kebijakan ekonominya, gitu loh Bang. Jadi dari awal sudah militerisme, sudah mengarah pada fasis ekonomi. Alatnya MBG, alatnya Kopdes Merah Putih. Karena itu tadi, seandainya yang jadi presiden adalah Bima, orang akan ngomong Prabonomics, Bimanomics itu. Di dalamnya tidak mungkin ada militer. Karena dia datang dari tradisi civilian value. Kita lagi dorong masyarakat sipil, pastikan bahwa civilian value itu mendahului militerisme. Jadi bukan kita mundur justru karena militerisme ada di situ kan. Kan logiknya begitu. Padahal itu bukan tugas masyarakat sipil kok, tugas partai-partai yang mengolah narasi sipil itu nggak ngomong. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, kalau disebut Prabowonomics, itu bukan sesuatu yang diseriuskan secara teoritis. Dia mau milih apa di situ coba. Jadi intinya kita dorong Presiden Prabowo ganti 70% menterinya supaya terlihat bahwa dia ingin betul-betul mengaktifkan pikiran sosialistiknya, bukan sosialisme, sosialistik minimal. Tetapi sambil memberitahu pada Presiden bahwa, Pak Presiden, batas dari ambisimu untuk menghasilkan Prabowonomics adalah APBN. Batas ambisi politik adalah anggaran negara. Karena itu efisienkan. Jangan tiba-tiba mau lihat semua ini, koperasi tumbuh, MBG tumbuh, perumahan tumbuh, segala macam. Kan mesti dicicil. Nah menerangkan itu bukan tugas kita, itu menterinya mesti terangin. Gue nggak bisa nih, Ara lu berhenti sebentar dulu. Jangan pamer-pamer. Ferry lu duluan itu. Jumhur, tahan sebentar tuh. Tapi yang mengkoordinir itu siapa? Ya Pak? Baik. Ya lu ngomong sama Teddy kalau gitu. Aduh, oke, kita berikan